jelaskan bahwa PSB yang dilaksanakan di Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah pada tanggal 6 Agustus kemarin. Dan syukur alhamdulillah dari hasil kerja seluruh kader yang ada di tanah Papua, dan hari ini kita sudah masuk pada tahapan penentuan kemenangan. Dan alhamdulillah calon Matius Aksi dan Arioko hari ini mengungguli apa yang telah terjadi perolehan suara di Papua. Nah, kita sudah bekerja bersama-sama beberapa kali dengan Ketua Umum memberikan atensi yang luar biasa terhadap pelaksanaan PSU, karena ini adalah PSU yang terakhir dalam pelaksanaan ini yang ada di Papua, sehingga kita coba untuk bekerja maksimal mungkin. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap kepada seluruh masyarakat Papua dari DPP Partai Golkar agar bisa menerima hasil pelaksanaan PSU secara terbuka, dan marilah kita bersama-sama menerima hasil-hasil ini, dan kita lebih berpikir agar pembangunan yang ada di tanah Papua itu bisa berjalan secara baik. Bukan berarti siapapun yang akan menang dalam pertarungan itu, tapi ini adalah untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat Papua. Nah, apa yang sudah dilakukan dan yang sudah dikerjakan oleh seluruh kader Golkar dan bersama-sama dengan 16 partai politik yang mengusung Mario sampai dengan hari ini, dari hasil perhitungan baik Wilcon maupun Vicon, kita telah memenuhi perhitungan suara yang ada di tanah Papua tersebut. Nah, oleh karena itu kami dari DPP Partai Golkar mengucapkan selamat, dan kepada seluruh kader Partai Golkar bisa melakukan pengawalan ini secara baik sehingga sampai dengan proses-proses yang akan datang dan pelaksanaan penetapan nantinya gubernur kepala daerah Provinsi Papua, yang hari ini adalah Golkar memberikan sejarah kembali kepada tanah Papua untuk memimpin tanah Papua itu sebagai gubernur kepala daerah. Kira-kira begitu. Oke, saudara sekalian, dan saya melanjutkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, ya, yang kebetulan adalah putra bangsa terbaik yang dari Papua menjadi Ketua DPP Partai Golkar, itu telah menginstruksikan kepada kita, termasuk kepada ya Gubernur, insya Allah ini sudah ada penetapan titik terang, dan karena itu telah memberikan sebuah arahan yang jelas bahwa dalam kepemimpinan ke depan, bila ditetapkan terpilih dan sudah dilantik, itu secara sungguh-sungguh melakukan pendekatan kesejahteraan dan sebagai implementasi dari Astacita. Ya, jadi Astacita mulai daripada ideologi yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah ketahanan, adalah untuk kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan, kemudian melalui ketahanan energi dan lain sebagainya. Yang secara tidak langsung adalah bagaimana potensi sumber daya alam yang ada di Papua itu dikelola sedemikian besar, sedemikian baik, efektif, produktif, ya sebesar-besarnya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Nah, ini saya kira ini penting yang dilihat kita mulai daripada institusi yang menjadi basicnya, menjadi dasarnya, sehingga dengan demikian kalau ada gangguan-gangguan keamanan di sana, maka ideologi lah yang harus kita kedepankan, dan bab ini yang kita kedepankan berarti insya Allah dengan ideologi itu di dalam perjuangan pasti akan mau mati untuk mempertahankan Indonesia. Tetapi ini tidak cukup, kata Ketua Umum, harus ada kemandirian bangsa tadi melalui ya swasembada pangan, swasembada energi dan seterusnya. Dan ini dilanjutkan. Apa itu dilanjutkan? Bagaimana tenaga kerja? Bagaimana industrialisasi? Dan yang paling pokok lagi adalah yang misalkan itu Astacita kelima dan Astacita keenam. Apa Astacita keenam itu adalah membangun Indonesia dari desa, membangun Indonesia dari bawah, dan secara otomatis nanti punya implikasi terhadap penanganan kemiskinan di sana. Jadi ini satu paket, dan itulah sebabnya cara berpikir untuk mengumpulkan bagaimana menentukan pasangan, lalu bagaimana pasangan itu kita menangkan, dan bagaimana setelah menang sukses dalam kepemimpinan. Nah, Ketua Umum sudah memberikan arah
yang secara konsisten menjadikan Astagita sebagai strategi pembangunan, ya, dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk membangun kemandirian bangsa, ya, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, swasembada energi, dan program-program hilirisasi. Kita tahu di Maroke kalau tidak salah itu ada program membuka lahan 1 juta sawah dan lain sebagainya, dan diikuti misalkan dengan pemanfaatan secara efektif sumber daya alam yang ada di sana, yang ada di Papua, yang tambang-tambang yang ada di sana dikelola secara efektif sedemikian rupa. Ini arahan itu, ya, dan saya kira ini patut kita hargai, dan bukan hanya karena putra Indonesia yang berasal dari sana, tetapi memang kata Ketua Umum, inilah pola yang akan dikembangkan oleh Partai Golkar ke depan sebagai implementasi, ya, strategi gerakan Astagita sebagai sebuah proses pembangunan bangsa dalam rangka untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan rakyat, untuk menyelesaikan masalah rakyat, dan sekaligus memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi rakyat, ya, dan menuju tentu Indonesia emas, ya, Indonesia maju ke depan. Saya kira itu apresiasi, dan karena itu, ya, segenap keluarga besar Partai Golkar yang memberikan apresiasi kepada Ketua DPP Partai Golkar yang selama ini di tengah-tengah kesibukannya sebagai menteri, tetapi masih menyempatkan diri bila mana ada peristiwa-peristiwa politik, kegiatan politik termasuk PSU, beliau tetap hadir di tengah-tengah masyarakat apapun kondisinya. Saya kira itu. Ada yang pikir dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Presiden kita, bahwa kita ini adalah keluarga besar. Jangan lupa, tanggal pidato pertama yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia terpilih ketika itu bulan Mei, itu sudah berangkat dari situ, mengingatkan kepada kita semua bahwa Indonesia ini adalah rumah besar. Kita ini adalah penghuni rumah itu, dan oleh karena itu mengajak semuanya, ya, untuk merawat bangsa ini, ya, sebagai sebuah keluarga besar, kegotong royongan, kekitaan, kebersamaan. Itu yang nah, oleh karena itu, karena kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa majmuk, maka silaturahmi apapun namanya, mau silaturahmi politik, mau safari politik, mau pertemuan atau apapun namanya, adalah sebuah keniscayaan, adalah sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena kalau ada safari politik, ada silaturahmi politik, pasti bisa menghilangkan kemungkinan adanya kecurigaan politik, kemungkinan adanya penafsiran politik, apalagi sekarang ini banyak tukang olah juga. Nah, ini saya kira pertemuan seperti itu justru harus kita dorong para pimpinan bangsa, ya, para pejuang-pejuang bangsa masa depan, pada pelaku-pelaku ke depan yang lalu ini, ya, itu akan lebih bagus gitu loh. Dan sehingga dengan demikian maka silaturahmi ini sangat penting, apalagi kita ini masyarakat majemuk yang ragam dan lain sebagainya. Sekali lagi, silaturahmi politik atau apapun namanya adalah sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan untuk menjaga keutuhan, sekaligus untuk menghilangkan kemungkinan adanya penafsiran dan melahirkan fitnah-fitnah politik. Jadi otomatis dengan ketemunya kedua tokoh tersebut, apakah isu pemakzulan ini akan hilang di lapangan? Jadi kalau misalkan di dalam proses komunikasi itu kan pastikan apa namanya, karena ini adalah tokoh-tokoh yang bicara, pasti bicara tentang bangsa. Ya, misalkan kalau Sahmun yang ketemu dengan PSN pasti bicara tentang bagaimana saksi-saksi. Ini kan ada tema-temanya. Kalau tokoh pasti bicara masalah bangsa. Nah, kalau bicara tentang bangsa berarti diuji komitmennya tentang Indonesia masa depan. Kalau elit-elitnya masih gontok-gontokan, masih fitnah-fitnahan, kemudian masih saling mencurigai, maka itu awal terjadinya disharmoni. Nah, kalau terjadi disharmoni, maka pasti hasilnya adalah fitnah politik, maka hasilnya adalah saling curiga mencurigai.
Dan kalau itu maka pasti nanti akan mengganggu integrasi kita, integrasi bangsa. Tentu sebagai tokoh tidak menginginkan seperti itu. Syaratnya adalah maka elit-elit bangsa ini harus satu. Itulah sebabnya maka Partai Golkar, dan ini juga arahan Ketua Umum ya Bung Bahlil Lahadalia mengatakan begini, ketika kita melihat keragaman, kemajemukan, jangan lihat dalam perspektif fisik, tapi lihat dalam perspektif visi. Yang wujudnya adalah ide dan gagasan tentang Indonesia masa depan. Fisik bisa berbeda, partai bisa berbeda, tetapi yang tidak boleh berbeda adalah visi kita tentang Indonesia masa depan, dan visi Indonesia masa depan diinspirasi oleh ideologi Pancasila. Itulah sebabnya Bung Bahlil Lahadalia mewajibkan kader-kadernya untuk mengikuti pengajian ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila, karena itulah yang harus menginspirasi kita ketika kita melakukan yang kegiatan-kegiatan politik tidak diinspirasi oleh ideologi Pancasila, maka di situ pasti rentan terjadinya perbedaan. Kenapa? Karena ideologi Pancasila salah satu fungsinya adalah perekat, pemersatu, dan memberikan inspirasi tentang Indonesia masa depan. Itu penegasan, dan karena itu kemarin ketika dilakukan pengajian ideologi Pancasila di Kota Tangerang, Ketua Umum membuka secara langsung, dan pesannya adalah yang saya sampaikan tadi itu. Oke? Izin aja Bang.